Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa terasa kita sudah berada di hari terakhir tahun 2023. Saudara, di akhir tahun ada banyak orang yang bersuka cita. Tetapi sayang sekali, ada banyak orang yang tidak tahu mengapa dia harus bersuka cita. Kali ini kita akan belajar bersama dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai Yesaya pasal 62 ayat 3. Sebelum kita baca bagian Alkitab ini, kita minta hikmat Tuhan untuk menuntun kita di dalam kita mendalami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber hikmat, kami butuh hikmat-Mu saat ini di dalam kami menggali, memahami kebenaran firman-Mu di akhir tahun 2023 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membuka Yesaya pasal 61 ayat 10 sampai Yesaya pasal 62 ayat 3. Demikian bunyinya. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Saudara sekalian, bacaan kita saat ini menarik untuk kita renungkan bersama. Dan kali ini khotbah diberi judul Hidup Bersukaria dalam Tuhan di akhir tahun. Saudara, seorang penulis, ini penulis, dia bernama Robert Holden, Robert Holden pada suatu ketika dia berkata, buatlah komitmen untuk bersenang-senang. Temui teman-teman terbaikmu dan luangkan waktu untuk hobi dan hasratmu. Sekali lagi saya bacakan, buatlah komitmen untuk bersenang-senang, temui teman-teman terbaikmu dan luangkan waktu untuk hobi dan hasratmu. Saudara, bukankah kalimat ini menarik? Ada 3 pesan terkandung dalam apa yang Robert sampaikan ini. Ada 3 pesan. Saya harap kita memperhatikannya dengan baik. Yang pertama, bersenang-senang atau bergembira itu berawal dari komitmen. Jadi sebuah kegembiraan yang benar-benar dinikmati itu adalah kegembiraan yang berawal dari komitmen. Kalau Anda membangun komitmen untuk bergembira, untuk bersenang-senang, maka kegembiraan itu benar-benar dapat dinikmati. Itulah kebahagiaan. Saudara, ini sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh seorang penginjil yang bernama Joyce Meyer. Barangkali di antara kita ada yang sudah kenal dengan nama penginjil ini. Joyce Meyer juga mengatakan hal yang senada. Dia menulis, jangan tunggu semuanya sempurna sebelum kamu menentukan untuk menikmati hidup. Dari apa yang Joyce Meyer katakan ini, bergembira itu dapat kita nikmati setiap hari. Dapat kita ciptakan dan dapat kita nikmati setiap hari. Hanya saja di sini dibutuhkan komitmen. Komitmen kita untuk bergembira, komitmen kita untuk bersenang-senang, komitmen kita untuk bersukaria. Nah, itu pesan yang pertama dari apa yang dikatakan oleh Robert tadi. Yang kedua, temui teman-teman terbaikmu. Jangan
menjalani kehidupan dalam kesendirian. Kita harus berteman dengan orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita sadar, tidak semua orang bisa menjadi teman yang baik. Nah, temuilah teman-temanmu yang terbaik, agar kegembiraan itu terpelihara. Kalau kita berjumpa dengan teman-teman, berkomunikasi dengan mereka, berdialog dengan mereka, maka kegembiraan itu akan datang dengan sendirinya. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, luangkan waktu untuk hobi dan hasratmu. Setiap manusia itu punya hobi. Setiap manusia itu punya hasrat. Nah, luangkan waktu untuk itu. Jika engkau punya hobi memancing, pergilah memancing. Jika engkau punya hobi bermain sepak bola, pergilah bermain sepak bola. Jika engkau punya hobi mendaki gunung, pergilah. Luangkan waktu untuk itu. Nikmatilah hidup. Ya, nikmatilah hidup. Jangan tenggelam dalam rutinitas, sebab rutinitas itu bisa membunuhmu. Rutinitas itu bisa mengganggu psikismu. Karena itu luangkan waktu untuk menyalurkan hobi. Luangkan waktu untuk menyalurkan hasratmu. Nah, itu semua membuat kita bersukaria. Itu semua membuat kita benar-benar bergembira menjalani kehidupan ini. Saudara, bergembira kalau kita mengikuti kamus bahasa Indonesia, itu artinya merasa bangga dan berani. Itu pengertian gembira. Pengertian gembira yang lain, bersuka hati, bersukaria, bersenang-senang. Jadi untuk mengecek diri kita, apakah selama ini saya adalah pribadi yang bergembira atau tidak, coba pastikan apakah selama ini Anda bersenang-senang atau tidak. Jika Anda tenggelam dalam rutinitas, tanpa kesenangan di dalamnya, berarti hidupmu ibarat mesin yang berputar, tetapi tidak menikmati atau tidak tahu kemana arahnya. Nah, saudara sekalian, gembira adalah perasaan sukacita, perasaan senang, perasaan bahagia yang muncul di dalam hati kita. Itu pengertian dari gembira. Nah, Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 61 ayat 10 bersaksi, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku." Luar biasa saudara sekalian, Yesaya mengucapkan kalimat ini, "Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku." Bersukaria di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allahku. Ini yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Saudara, ini menarik. Jika Yesaya bisa bergembira seperti ini, pertanyaan bagi kita adalah, apa yang membuat Yesaya sampai bersukaria di dalam Tuhan, bersorak-sorai di hadapan Allahnya? Apa sesungguhnya yang memicu Yesaya tiba pada kegembiraan ini? Dari ayat 10 jelas ada dua alasannya. Ada dua alasan yang memicu Yesaya mengalami kegembiraan yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan mengenakan pakaian keselamatan. Tuhan mengenakan pakaian keselamatan. Keselamatan di sini diibaratkan dengan orang yang mengenakan pakaian. Jadi ketika orang mengenakan pakaian, dia merasa nyaman. Dan keselamatan itu membuat kita nyaman. Karena itu Yesaya mengatakan Tuhan mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Jadi Yesaya bersukaria karena Tuhan memberi keselamatan. Di dunia ini, semua orang ingin selamat. Saat sakit, kita berobat. Saat sakit, kita berobat agar selamat. Saat berlayar, kita ingin tiba dengan selamat. Saat mendaki gunung, kita ingin tiba di puncak dengan selamat. Dan kita ingin kembali dengan selamat. Saat kita berjalan melangkah ke kebun, kita ingin tiba di sana dengan selamat, mengerjakan segalanya dengan selamat, dan kembali ke rumah dengan selamat. Ada juga orang yang memahami untuk selamat di akhirat, saya harus rajin beribadah. Karena itu, dia tidak pernah absen.
dari persekutuan ibadah. Karena dia memahami keselamatan itu dapat dia peroleh melalui ibadah. Nah, ini sesungguhnya pemahaman yang bagi kita orang Kristen, ini melenceng dari ajaran Tuhan. Soal keselamatan karena rajin beribadah. Kita selamat bukan karena itu. Kita selamat karena Tuhan telah mengenakan pakaian keselamatan itu. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, keselamatan yang dimaksudkan oleh Yesaya di sini bagaimana? Yesaya 61 merupakan nubuat Nabi tentang keadaan umat yang dipulihkan dari kesengsaraan di tanah Babel. Jadi keselamatan di sini menunjuk pada karya Allah menyelamatkan umat dari Babel dan membawa umat pulang kembali ke tanah Israel. Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, raja orang Persia, memulangkan bangsa Israel dari perantauan. Ini mujizat yang luar biasa untuk mendapatkan kemerdekaan kembali ke kampung halaman. Tidak ada peperangan, tidak ada energi yang terbuang banyak untuk memperjuangkan itu. Tidak ada. Hanya dengan tangan perkasa Tuhan menggerakkan hati Raja Kores. Orang Israel pulang dengan sukacita ke tanah airnya. Itulah keselamatan. Itulah keselamatan yang dimaksudkan oleh Yesaya. Orang-orang sudah putus asa. Orang-orang sudah ketiadaan harapan. Mereka berpikir mereka tidak mungkin lagi pulang dari Babel. Yesaya menubuatkan mereka pasti akan pulang dengan sukacita. Mereka pasti akan pulang dengan bersorak-sorai. Dan karena hal itulah, Nabi Yesaya bergembira, bersukacita, bersukaria di hadapan Allahnya. Hal kedua yang membuat Yesaya bergembira, perhatikan ayat 10. Karena Tuhan menyelubunginya dengan jubah kebenaran. Ya, kalau tadi keselamatan pakaian, kali ini untuk kebenaran digunakan kata simbolik jubah. Jadi Yesaya bergembira karena Tuhan menyelubunginya dengan jubah kebenaran. Kata kebenaran di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani sedekah. Dari kata sadak, artinya kebenaran, keadilan. Nah, Yesaya bersukaria karena Tuhan telah menyatakan kebenaran, bertindak adil terhadap umatnya. Sekian tahun umat menderita di tanah Babel. Kali ini Tuhan menyatakan keadilannya. Mereka dipulangkan ke tanah Israel. Saudara sekalian, kita sekarang berada di malam terakhir tahun 2023. Tidak lama lagi, tahun 2023 berakhir. Tahun 2023 selamat tinggal. Kita akan memasuki tahun anugerah Tuhan, tahun 2024. Apa yang biasanya orang-orang lakukan di saat dia mengakhiri tahun yang lama? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, belanja ke pasar. Ya, biasanya orang di akhir tahun berbelanja. Ada uang, tidak ada uang, mereka pergi ke pasar. Ya, ada yang berbelanja, ada yang tidak. Yang kedua, masak makanan enak. Ya, jadi akhir tahun dibuat masakannya berbeda dengan hari-hari biasanya. Semuanya ini adalah ungkapan sukacita umat. Ya, yang ketiga, ada yang menyalakan petasan. Dia membuang banyak uang untuk membeli petasan. Kemudian ada yang saling berkunjung, saling meminta maaf agar memasuki tahun yang baru tidak ada lagi sesuatu yang menjadi batu sandungan. Kemudian ada juga yang melakukan ibadah keluarga dan ada yang saling berkunjung, bersalaman, menghadirkan sukacita di sana. Nah, ini semua adalah ekspresi sukacita yang biasa kita lihat di akhir tahun. Tahukah Anda, ada yang lebih penting dari semuanya itu, yaitu melakukan evaluasi diri. Bertanya pada diri sendiri, apakah di sepanjang tahun 2023 kita telah hidup benar di hadapan Tuhan? Kita pun melakukan evaluasi diri, apakah hubungan saya dengan saudara-saudara, dengan keluarga, dengan orang-orang yang ada di sekitar sudah berlangsung dengan baik.
Kita pun melakukan evaluasi terhadap kehidupan spiritual kita. Apakah selama ini kita telah bertumbuh sebagai pribadi yang rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membangun persekutuan dengan Tuhan. Semua ini butuh jawaban. Butuh jawaban dari kita agar kita dapat mengakhiri tahun 2023 dengan sukacita, dengan gembira. Nah, saya bersukacita karena Tuhan telah menyatakan keselamatan. Tuhan telah menyatakan kebenaran di dalam hidupnya. Mari kita bersukacita saat ini karena Tuhan telah menyelamatkan kita di sepanjang tahun 2023. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan karena Tuhan menolong kita tetap berada di jalan kebenaran di tahun 2023. Kita sekarang sedang melaju dengan teknologi informatika yang pada satu sisi ini baik, tapi pada sisi yang lain mendatangkan banyak masalah. Teknologi informatika membuat anak-anak muda, bahkan orang tua, ya, banyak yang menjalani kehidupan pergaulan bebas, seks bebas, dan lain sebagainya. Di malam akhir tahun ini, mari kita berkomitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita bersukaria di hadapan Tuhan. Melakukan kehendaknya, melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Agar kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Selamat melepas tahun 2023. Selamat menyongsong tahun baru, tahun 2024. Tuhan Yesus memberkatimu. Dia senantiasa memberkatimu hari ini dan selama-lamanya. Amin.